Sekali lagi shalom semuanya, biar lebih gerejawi kan ya. Shalom. Ya. Kalau mau panjangnya shalom, alehem beshem yahamasia. Waduh gitu. Jadi kita bisa panjang ngucapin salamnya. Hari ini kita masuk di minggu kedua terakhir berarti ya, di tema victorious leader gitu. Seperti yang udah gue bahas minggu-minggu lalu, leader itu nggak hanya berbicara tentang kita memimpin sebuah pekerjaan, memimpin sebuah komunitas, tapi ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri kepada jalan Tuhan yang benar, itu pun kita sedang dilatih untuk jadi leader ya, gitu. Jadi nggak ada leader yang baru lahir tiba-tiba jadi leader gitu. Tiba-tiba Yora lahir dia mimpin keluarganya langsung. Ayo Pak doa Pak, nggak mungkin ya. Ada masa di mana dia harus belajar. Mungkin suatu hari akan begitu. Mungkin. Hari ini gue kasih judul khotbahnya adalah fleksibel. Fleksibel, ya fleksibel. Fleksibel itu maksudnya kan kayak bisa dibentuk jadi apapun gitu kan. Tapi di sisi lain fleksibel itu kayak bisa diatur atau bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Itu juga arti fleksibel. Nah hari ini kita akan belajar tentang fleksibel. Kita lihat dari firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 16. Semoga kebaca ya. Kebaca kan ya? Nggak terlalu kecil? Oke, sip. Kan nanti di video juga langsung satu layar sih. Coba kasihan yang hadir di sini. Kapan kita bacanya? Oke, kita baca. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu urusannya dengan otak, ya cerdik. Tulus itu urusannya dengan hati, gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Nah ada penelitian bilang gini, sebenarnya hati itu ada di mana sih? Bukan lever ya. Hati itu ada di mana sih? Gitu. Perasaan itu ada di mana sih? Nah, semua pada gini kan, hatiku gitu, aku merasakan gitu kan. Padahal menurut penelitian, perasaan itu di sini. Menurut penelitian, gue juga baru tahu dari teman gue yang seorang pemimpin di sekolah kepribadian JRP, John Robert Powers. Makanya kenapa firman Tuhan menyatukan ini, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Jadi maksudnya gini, pikiran dan perasaan itu kayak satu paket di tempat yang sama. Berarti selama ini kita udah jebak gitu kan. Hatiku memuliakan harus gini. Lain kali kita hatiku menyembahmu gitu. Kalau lebih kayak orang darah tinggi, hati gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya ekspresi ya. Nah, dulu waktu gue masih di Kalimantan, gue pede banget sama skill musik gue. Gue pede banget. Di Kalimantan, gue adalah pemusik paling jago di sana. Di sebuah kota kecil namanya Ngabang. Sekarang dulu kecamatan, sekarang udah jadi kabupaten. Namanya Kabupaten Landak sekarang. Nah, itu ada sejarahnya lah kenapa namanya Landak gitu kan, ada lah. Nah, di situ gue pede kalau main musik. Kenapa? Gue dianggap sebagai pemusik paling jago di kota sana. Di sana, ya. Oke ya, sekali lagi di sana gitu. Nah, gue pelayanan itu udah dari gereja satu ke gereja yang lain gitu. Tapi gue tertanam satu gereja. Gue senang pelayanan, makanya gue mau aja ketika diminta pelayanan. Kadang-kadang persekutuan sekolah, gue main musik juga di gereja orang. Gue senang aja main. Sampai ada gereja lain bikin acara KKR, gue diminta buat main. Nggak ada masalah, main aja gue gitu. Gue suka. Karena kenapa? Karena gue dianggap jago. Jadi merupakan sebuah kayak ada kepuasan gitu ketika, oh gila, ternyata gue yang nggak punya guru, nggak punya guru musik, bisa sampai kayak gini gitu. Ada sebuah kebanggaan lah, kayak gitu. Tapi begitu dari Kalimantan ke Jakarta, kebalik dong. Di gereja itu, gue yang paling payah. Gue yang paling payah di gereja itu. Kebalik. Gila, gue di kota itu, gue paling jago, men. Ini gue baru pindah ke satu gereja. Di gereja ini gue yang paling payah skillnya. Jadi bisa kebayang. Tapi gue berani bilang, bukan skill gue jelek, mereka aja lebih bagus. Gitu. Karena kan gue nggak punya guru. Gue cuma modal, oh gini Nadia, oh gini. Dan dulu kuping gue terlatih. Makanya sampai hari ini gue pelayanan kuping, buat gue santai aja. Dengerin orang ngomong. Karena dulu gue dengerin musik. Dulu kan masih kaset pita ya. Jadi kalau mau di rewind, jangan lah. Karena kalau pencet rewind,
Urusannya pitanya bisa kemakan nih. Jadi kita putarnya pakai apa? Pensil, diputer. Ada yang tahu kaset nggak sih kaset pita? Masalahnya ada yang nggak tahu nih, diem semua nih. Ini anak-anak Gen Z begitu tuh, nggak ada. Kadang-kadang gue kalau muternya lama gini, gue gini, gitu. Gue puter, jadi gue rewind-nya kayak gitu. Nah dulu, jadi udah terbiasa banget kuping gue denger-denger kayak gitu. Gue antara bergairah dengan pelayanan, tapi juga khawatir. Khawatirnya karena gue kalau salah main gimana? Karena gini, di Kalimantan, lagunya itu-itu aja. Muter gitu aja terus. Malahan gue yang pelopor orang, bosen intronya kayak gitu, ganti dong gitu. Nah, dulu tuh apapun lagunya, intronya pasti begini. Gitu. Pasti gitu. Sebutin lagu apa. Pasti begitu lagunya. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak berubah. Intro ya, ayo kita nyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Oke. Ujungnya mesti kayak gitu. Tuhan Yesus gitu. Terus ganti lagu nih. Ganti lagu. Misalnya nyanyian kemenangan. Kita akan pujian nyanyian kemenangan. Sekarang telah, apapun lagunya, intronya kayak gitu. Gimana gue nggak bosen. Nah, akhirnya gue bilang, bikin dong, ganti intronya gitu. Ganti dong intronya. Akhirnya gue mempelopori bikin intro. Nah, orang sana ternyata nggak paham cara bikin intro gimana. Padahal gue juga pakai logika dong, gue nggak pernah diajarin. Tapi bisa. Disitulah makanya kenapa gue ngerasa gue pede. Gitu. Gue pede di situ. Wah, bikin musik segala macam gitu. Tapi begitu di Jakarta, waktu itu gue pelayan di GBI Paniko. Paniko kan suka bikin lagu tuh ya. Produktif banget. Belum Pak Weliar, Pak Ferti Lumase, Pak Johan Handoyo, dan semuanya bikin lagu lah. Ketika mulai keluar album baru, semua cabang-cabang gereja Paniko itu harus bisa lagu itu. Makanya kenapa mereka setiap minggu selalu ada namanya training musik. Karena ada lagu baru nih, ayo yang senior mainin. Ini variasi gini, ini kayak gini. Mereka tuh suka ada cengkok-cengkoknya segala macam gitu. Nah udah intinya gitulah. Nah gue khawatir dong. Gue khawatir. Akhirnya daripada gue salah tapi gue kepengen pelayanan. Cara ngakalinnya gimana? Gue mengganggu hidup para WL yang ada di sana. Cara ganggunya gimana? Ibadah hari Minggu, Rabu gue telepon. Kok udah ada lagunya belum? Buset, ini masih Rabu, lama banget. Ya gue takut salah kok. Gitu. Aduh, ntar deh besok telepon lagi gitu. Nah gue baru tahu ternyata. Jadi ibadah gereja gue yang lama, di Kalimantan itu ibadah Minggu latihannya kalau nggak Rabu Kamis. Makanya kenapa gue terbiasa hari Rabu udah ada lagu. Nah di sana kan gereja-gereja gede ini karismatik ibadahnya jam 9, latihannya jam 8. Kalau mereka rajin ibadah jam 9, latihan jam 7, 2 jam sebelum ibadah. Gue nggak terbiasa dengan itu. Akibatnya gue kejar tuh, sorry kok daripada gue salah main, daripada gue udah buang muka deh maksudnya malu-malu dah udah gitu. Nah itu yang gue lakukan gitu. Jadi gue di rumah, pas gue dapat lagunya, yes, Jumat dapat lagu. Gue latih dong. Kagak latih di rumah gue. Latih di gereja orang, di dekat rumah gue ada gereja. Kenapa? Gue gak punya alat musik kan dari dulu. Akhirnya gue bantu juga gereja lain, pelayanan. Tapi sebelum mulai, gue datang lebih awal. Gue pelajarin lagunya, gue dengerin kasetnya, gue itiru, segala macam. Walaupun gak 100% bener, tapi oke lah, bisa. Sampai akhirnya gue mulai memberanikan diri, hari H ibadah, hari H latihan. Jadi mulai terbiasa. Nah itu yang gue lakukan dari awal. Nah kita bisa lihat kalau gue ini di dunia pelayanan dari dulu, gue punya hati yang tulus buat pelayanan. Tapi hati yang tulus aja kan nggak cukup ya. Yang penting hati gitu ya. Tiba-tiba main musik salah semua. Ya kasihan jemaatnya dong. Tuhan memang melihat hati. Iya. Tapi gue nggak yakin jemaat ngeliatin hati gitu kan. Gue nggak yakin gitu ya. Repot kalau kayak gitu. Makanya kenapa gue selalu bilang punya hati yang tulus aja nggak cukup. Bukan nggak bagus, tapi nggak cukup. Skill itu butuh diasah. Kayak gitu. Kenapa gue lakukan itu? Untuk mengantisipasi semua kejadian, semua kemungkinan yang bisa aja terjadi. Makanya kita harus cerdik. Tulus seperti merpati. Nah cerdiknya nih. Yesus sampai bilang gini, orang-orang dunia ini jauh lebih cerdik loh daripada anak-anak Tuhan. Mereka demi bisa dapetin pangkat, demi bisa dapetin sesuatu yang mereka inginkan, mereka cerdik. Mereka melakukan segala macam cara, walaupun caranya nggak benar. Mungkin memfitnah, mungkin ngejorokin segala macam. Mereka bisa. Itu cerdik tetap, tapi negatif. Kenapa anak Tuhan nggak bisa cerdik?
tapi positif. Kenapa enggak? Gitu. Nah itu yang gue lakukan. Gue cerdik mau nggak mau deh, tapi buang malu dikit lah gitu. Nah cerdiknya itu cerdik ngapain? Cerdiknya ngapain? Cerdik ngatur waktu antara kesibukan utama kita dengan waktu latihan. Ini kalau ngomongin pelayanan. Nah sekarang gini, gimana dengan waktu kerohanian kalian? Kesibukan kerohanian kalian gimana? Sama aja, atur waktu. Gitu. Kalau kalian mau tunggu ada waktu baru cari Tuhan, gue kasih tahu satu hal. Iblis selalu akan mencari segala cara untuk membuat kalian tetap nggak punya waktu buat Tuhan. Kalau kalian tujuannya, lagi nggak ada waktu, ntar ya gue cari waktu ya. Trust me, makin kalian berusaha cari waktu, iblis akan selalu pakai segala macam cara untuk buat kita tetap nggak punya waktu sama Tuhan. Apapun caranya, termasuk memberkati kita. Gue pernah bilang kan, berkat itu nggak melulu dari Tuhan kan? Bisa dari iblis. Apapun dia pakai. Yang penting ngejauhin lu dari hubungan sama Tuhan. Iblis nggak pernah ngejauhin kita dari ibadah. Kenapa? Ibadah cuma fisik. Tapi hubungan pribadi sama Tuhan kan, itu sesuatu yang lain. Itu yang penting pakai. Terus gimana dong? Terus caranya gimana? Caranya jangan cari waktu. Tapi sediakan waktu. Kapan sih gue bisa baca Alkitab dengan baik? Gue pribadi. Gue udah susun waktunya. Ketika gue nganter Livi misalnya. Kerja Sabtu Minggu kan tahu sendiri lah ya. Ibu Cindy juga ya ampun. Jam 2 pagi sudah di mana? Ya, sama Livi juga. Jam 1 pagi yang bangun. Iya dadah gue tidur. Enggak. Sama gitu kerjanya yang kayak gitu kan. Akhirnya gue atur waktu. Gue selalu tanya dia lokasinya di mana. Terus ada berapa klien di sana. Contoh gampang kemarin. Kemarin itu pagi di Kemayoran. Sorry bukan pagi. Jam 3 pagi maksud gue. Kemayoran. Jam 7 di... Bantu dong. Kan lu yang kerja. Kempinski. Habis itu ada istirahat bentar doang buat pergi makan. Lanjut lagi ke Mercure. Ke Kemayoran. Ketahuan nama hotel. Ke Kemayoran. Nah Kemayoran itu sengaja gue bikin lebih awal 2 jam sebelum mulai retouch. Gue udah datang kenapa? Biar bisa tidur di mobil. Gitu. Baru abis itu lanjut lagi ke Pantai Mutiara. Nah gue udah atur waktu tuh. Jam kosong itu di mana? Ketika jam kosong itulah akhirnya gue pakai buat baca Alkitab. Si Livi tuh kurang lebih kalau gue hitung-hitung satu klien. Dia setidaknya 1,5 jam gue nungguin dia. Satu klien. Kalau ada 2 klien ya kali 2. Bayangin kalau ada 5. Gitu. 5 kali 1,5 jam. Gitu. Jadi gue nungguin si Livi segitu lama. Gue bukan tipe orang yang kayak, ya udah gue pulang dulu ya ntar gue inin lagi. Gue nggak suka. Gue orang yang tipe yang satu arah, tau gak sih? Yang sekalian gitu. Udah sekali capek gitu. Gue kayak gitu. Makanya kenapa gue kalau temenin dia selalu bawa laptop, bawa iPad. Gue sengaja bikin kerjaan supaya gue bisa nunggu dia dengan produktif. Gue sengaja. Itu yang gue lakukan. Nah masalahnya ketika gue nungguin Livi, itu kan gue nggak cuma baca Alkitab kan. Ada kerjaan yang harus gue kelarin. Ada konten yang harus gue kerjain. Gitu. Gue ada kerjaan yang lain yang harus gue urusin. Makanya gue susun semua. Dalam waktu 1,5 jam gue bisa ngapain aja nih. Gitu. Pas Livi, naik ya, yuk dah gitu naik ke atas. Nah gue langsung tuh mulai tuh ngapain. Percayalah, waktu itu gue pakai nggak cuma buat baca Alkitab dan kerja. Termasuk buat nonton Netflix juga gue atur. Dan gue download film tuh. Kenapa? Gue banyak belajar cara pengambilan gambar, jalur cerita, kalimat-kalimat yang mereka pakai. Itu dari film semua. Itu gue atur semua. Itu gue atur dari awal. Nah itu yang namanya cerdik. Seperti ular. Tulus seperti merpati. Gue berusaha se-fleksibel mungkin. Untuk ngatur waktu antara kesibukan jasmani gue dan waktu kerohanian gue. Supaya baik rohani dan jasmani sama-sama terpelihara. Gue gak berani bilang rohani lebih penting daripada jasmani ya. Gue juga gak bilang jasmani lebih penting daripada rohani. Semuanya harus balance. Harus balance, gak bisa enggak. Lu butuh baca Alkitab? Yes. Tapi lu butuh makanan juga kan? Iya. Jadi jangan pilih salah satu, dua-duanya harus terpelihara. Nggak bisa kayak Yosia, lu pilih mendingan. Pilih Cindy atau pilih Iora. Nggak bisa dong. Nggak bisa gitu dong.
Yang salah ya siapa? Yang salah yang nanya gitu loh. Kayak lu punya pikiran gak sih gitu loh. Ya kan? Kayak misalnya kalau si Nesha dia, "Nih, kamu pilih papa kamu apa pilih mama kamu?" "Wah, gue pilih lu, pergi dari hidup gue mendingan." Ya dong. Hidup gue aman-aman aja sebelum lu menanyakan pertanyaan itu gitu. Iya gak sih? Ya kan? Itu makanya kenapa kita harus mencukupi baik jasmani atau rohani. Gue pernah bilang gini, kita boleh gak mengambil banyak komitmen? Boleh. Tapi ingat, semua komitmen itu gak ada yang prioritas. Semua komitmen itu harus dilakukan. Memang urutannya aja beda. Sekarang kalau kita ngomongin komitmen nih, aduh yang paling enak Yosia lagi. Yosia kan udah kerja, mimpin sebuah divisi. Tapi dia seorang suami juga. Dia seorang ayah juga. Dia seorang pemilik rumah. Oke, 4 ini aja ya. Ini komitmen semua nih. Semuanya harus dilakukan. Harus tanggung jawab. Tapi kan ada urutan kan. Ayo, tiap hari yang harus dikerjain apa dulu? Kerjaan. Oke, kerjaan. Tapi masa karena kerja nggak mau peduliin istrinya? Kan nggak dong. Keluarga juga harus diperhatiin. Kapan? Itu di waktu. Terus, tadi gua ngomong apa sih? Seorang bapak juga. Anak butuh waktu juga sama orang tua. Sediain waktu buat main sama anaknya. Berapa lama? Sediain pokoknya. Rumah kan bulanan ya. Listrik, air, segala macam. Itu sebenarnya bisa diatur kan? Bisa, harusnya bisa diatur. Buat tambahin yang kelima nih. Yang kerohanian gimana? Gitu. Yang kerohanian gimana? Ini Yosia cuma contoh. Yang lain juga nih masalahnya nih. Jadi sebenarnya itu nggak ada alasan yang gimana ngomongnya? Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat lupa baca Alkitab, gitu, lupa doa dan sebagainya. Ini cuma masalah mau sediain waktu atau enggak. Gue perfect gak sih? Oh iya, oke. Gue udah latihan ini, gue udah latihan. Ya, makasih loh. Enggak ada yang bilang keren tapi gue makasih aja udah. Gitu. Jadi masalahnya ini mau sediain waktu apa enggak? Gitu aja. Karena komitmen, semua komitmen, betul kan? Semua komitmen. Kita akan lihat lagi firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4, panjang. Tapi enggak panjang-panjang amat. Untuk segala sesuatu ada masanya atau waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, betul ya? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, maksudnya sapi, ayam buat makan gitu ya. Kita yang positif aja. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Lu baca semua Pengkhotbah 3 itu semuanya ada waktu. Gue cuma bagian 4 ayatnya doang. Semuanya ada waktunya. Nggak ada yang nggak ada waktu. Semua ada waktunya. Nggak mungkin di rumah duka, lu datang siapa lu lah gitu ya meninggal ya. Kalau peti mati juga lu akhirnya. Kan nggak gitu kan? Nggak gitu dong. Ya kan? Apalagi kalau orang ini orang yang dekat sama kita gitu kan. Sampai nangis ya. Itu waktunya menangis memang. Bukan waktunya untuk tertawa, bah. Lu kelainan kalau tiba-tiba waktunya nangis sama ketawa. Waktunya ketawa, lu nangis. Aneh gitu. Ada orang udah stand up komedi, ngelawak, lucu-lucu, lu nangis. Nggak nyambung. Kayak gitu. Nah segala sesuatu itu ada waktunya. Ada 24 jam dalam sehari. Ada 7 hari dalam seminggu. Ada 30 sampai 31 hari dalam sebulan, kecuali Februari. Ada 365 hari dalam setahun. Tapi nggak mungkin di sepanjang waktu itu, nggak ada waktu di mana kalian tidak melakukan kesibukan. Nggak mungkin dong. Pasti ada waktu di mana kalian nggak ngelakuin apa-apa. Free time. Gitu. Iya dong. Masa sih setiap kali kalian melek, pasti kalian sibuk gitu. Baru bangun tidur, langsung motong. Kan nggak mungkin dong. Ada waktunya kan. Ada waktunya. Pasti ada namanya free time. Bahkan Yesus saja nanya gini ke murid-muridnya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Gue kasih perhitungan. 1 hari. 24 jam. Dikurangin 8 jam tidur. Itu pun yang tidur 24. Ya, itu pun yang tidurnya 8 jam. Percayalah, kami ini bisa tidur 8 jam itu udah anugerah. Ya, kalian berdua. Percayalah kami ini sama Liv itu sehari bisa tidur 8 jam itu anugerah. Ya, itu anugerah.
Kalian akan mengalami. Jadi kalau kalian sekarang bisa tidur 8 jam, 10 jam, 12 jam, kalau perlu, nikmatilah. Ada waktunya kalian tidak akan bisa menikmati 8 jam tidur. Nggak tahu suster gimana tuh, kayaknya baru merempuing pagi lagi gitu. Ya kan? Ada waktunya gitu. Oke, 24 jam dikurangin 8 jam tidur. Sisanya 18 jam. 18 jam dikurangin 8 jam lagi untuk kerja atau enggak sekolah. Hah? Oh iya, 16. Gua tadi ngomong berapa? Oh sorry, 16 jam. Manusia juga pastor, kebalik dong. Ya udah gitu lah ya. 24 jam dikurangin 8 jam tidur itu 16 jam. Nah, 16 jam dikurangin lagi 8 jam untuk kerja atau enggak sekolah, tergantung siapa kalian. Sisanya masih ada 8 jam. 8 jam dikurangin lagi total makan 1 hari lah. 1 hari kalau kalian makan, taruhlah 2 jam. Sisa 6 jam. Kosong. Dimana kalian sebenarnya bisa. Gak ngapa-ngapain. Mungkin kalian bakal isi buat main game. Ya bisa jadi. Tapi sebenarnya basically dari yang utama itu udah kosong nih. 6 jam itu kosong. Tuhan cuma minta 1 jam buat ambil waktu khusus berfellowship dengan Tuhan. Masih ada 5 jam kosong. Tuhan gak minta nih yang 5 jam buat dia. Tuhan cuma minta yang 1 jam. Berfellowship. Fair enough. Nggak fair sebenarnya. Dan 24 jam cuma minta 1 jam sebenarnya. Tapi dia cuma minta 1 jam. Masih nggak bisa? Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1 jam nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. 10 menit aja deh. Buat ngapain? Buat baca 1-2 pasal Alkitab. Terus doa pribadi. 10 menit aja. Lu pasang timer kalau perlu. Ya baru Tuhan Yesus, kami udah kelar Tuhan. Udah nggak apa-apa. Yang penting ada waktu 10 menit. Gimana? Masih nggak bisa juga. Kalau masih nggak bisa juga, kalau sampai di sini nih, di anak-anak gereja ini, nggak bisa kasih 10 menit sehari buat Tuhan, itu artinya kebangetan. Karena sebenarnya waktunya bisa diatur. Biarinlah gue dibilang galak ya, udahlah nggak apa-apa lah. Daripada jiwa kalian binasa, kata Tuhan, ya kan, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Alkitab bilang kayak gitu. 10 menit, men. 1-2 pasal Alkitab, lu ngerti nggak ngerti, pokoknya baca, nggak ada urusan. Dan doa pribadi nggak perlu yang Tuhan bagi bangsa ini, nggak. Ngucap syukur, terus kasih tahu hari ini mau ngapain. Itu kalau doanya pagi, kalau doanya malam, makasih hari ini udah begini. Gue kayak gitu doanya. Tanya Livi loh, gue kalau berdoa sama dia, pernah setengah jam? Enggak. Pernah sih, kadang-kadang, tapi secara rata-rata nggak pernah. Karena maunya yang berkualitas. Jadi kita emang udah sediain waktu untuk itu. Cuma 10 menit berkualitas dalam sehari buat cari Tuhan. Nggak bisa? Gue yakin bisa. Kita lagi ngomongin gereja lain, tenang. Kita lagi ngomongin jemaat gereja lain tuh yang ada di kutub utara, bagian selatan gitu, dalam belokan ke-14 di sebelah kiri, lalu ada 40 tanjakan, 20 turunan, ada 15 belok-belokan, dan di situ ada pos satpam di sana. Nah, kebetulan di bawahnya ada ruang rahasia. Nah, itu jemaat di situ tuh. Jemaat itu yang kita ngomongin. Gereja ngawur sedunia lah itu namanya. Masalahnya kalau 10 menit sehari buat Tuhan aja nggak bisa, Tuhan mesti apain kita nih? Biar kita sadar kalau apa yang kita punya ini datangnya dari Tuhan. Kalau apa yang kita punya. Gitu. Makanya kenapa kita harus mengucap syukur. Gue pernah bilang, kalau mau jadi kaya nggak usah Kristen. Maksudnya nggak usah jadi Kristen dengan alasan supaya jadi kaya, nggak usah gitu. Banyak orang yang bukan Kristen kaya, banyak. Gua harus akui dong, banyak. Tapi entah bagaimana hidupnya. Ya kan, takut-takutan terus kah? Ya gue nggak tahu. Karena jaminan kita yang ikut Tuhan adalah ada jaminan damai sejahtera dan keselamatan. Percuma lo mengklaim gue pasti diterima Tuhan nih, gue ada jaminan keselamatan, tapi hidup lo nggak ada damai sejahteranya juga. Harus dipertanyakan, ada Tuhan Yesus nggak dalam diri lo? Karena damai sejahtera itu mahal, men. Damai sejahtera itu mahal banget. Gitu, gue bisa ketemu orang yang tajir banget, tapi khawatir mulu hidupnya. Ntar kalau misalnya, gue makan ini, terus gue keracunan, terus gue mati. Gimana? Banyak banget. Loh. Banyak banget. Ngomong-ngomong gini, pernah nanya atau ditanya nggak, kenapa sih kita kalau mau makan harus doa dulu? Pernah nggak? Atau pernah mikir nggak? Kenapa kalau pengen makan harus doa dulu? Nggak ada ya? Kalau gitu gue tanya sekarang nih. Kenapa kalau kita makan harus doa dulu?
Iya, bener juga mengucap syukur. Bener, bener. Maksudnya alasannya kenapa gitu? Kenapa? Kenapa harus mengucap syukur? Nggak pernah nggak tanya kayak gitu? Gue dulu waktu SMP di gereja pernah diajarin, kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum makan? Karena gini, kita nggak tahu yang ada di makanan kita itu ada racun apa enggak. Jadi supaya kita terproteksi dari itu. Itu alasan paling konyol yang pernah gue denger. Ada sih dulu pada kayak mabuk deh ngomong. Gue mau kayak gitu. Coba gue nggak dengerin. Iya. Itu mati aja ibaratnya. itu ada yang ngomong kayak gitu, ada pengajar gereja ngomong kayak gitu. Karena kita nggak tahu itu makanan ada racunnya apa enggak. Tapi kalau ada racun yang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menjauhkan kita dari racun itu. Ngerti konsep mengucap syukur nggak sih gitu? Ngerti konsep mengucap syukur nggak sih? Mengucap syukur bahasa Inggrisnya grateful, nggak ada hubungannya, pokoknya mengucap syukur. Ada orang yang bahkan buat minta 10% dari makanan lu aja, mereka belum dapat kesempatan. Lu dikasih kesempatan untuk bisa nikmatin makanan yang lu pengen makan sekarang. Kita sekarang bisa ngomong gini, ntar makan apa ya? Ada orang-orang berpikir, ntar bisa makan gak ya? Ada orang yang kayak gitu. Kita bukan berarti syukurin mereka, enggak. Tapi kita enggak ngalamin hal seperti itu. Itu bukankah itu alasan untuk kita mengucap syukur? Kita masih bisa tidur di sebuah tempat yang namanya kamar. Ada orang-orang, mereka baru bisa tidur dan senang ketika bisa ketemu kolong jembatan karena nggak kena hujan, nggak kena panas. Ada yang kayak gitu. Kita nggak kayak gitu, nggak sampai kayak gitu. Sekali lagi, bukan untuk membandingkan hidup kita sama mereka, enggak. Tapi kalau kita bisa menikmati semua hal yang orang lain belum beruntung untuk nikmatin itu alasan kita untuk mengucap syukur. Gitu loh. Gue diem dulu. Kayak gitu loh. Nah, Tuhan itu masih sayang sama kita. Masih. Makanya kadang-kadang ada teguran masuk. Lewat siapapun, kadang-kadang lewat Tuhan sekalipun. Ya, jarang sih tiba-tiba ada suara putih, kamu berdosa, ya nggak ada gitu. Jarang. Bukan jarang lagi, emang nggak ada kejadian kayak gitu. Gue ambil contoh ekstrim ya. Misalnya nih. Mumpung datang kita pakai terus orangnya ya. Misalnya gini, Yosia dan Cindy misalnya gini. Lagi lihat Yora megang spidol. Spidol terbuka dan berusaha untuk mencoret-coret sofa di rumah, tembok, berusaha. Kalian gimana responnya ketika melihat ini? Belum nyoret sih, tapi udah megang nih, udah mau gitu kan. Gimana? Ayo nak, terus. Enggak dong. Masih KPR. Masih KPR kan? Enggak, belum nyoret. Berusaha untuk mencapai itu. Kira-kira di depan mata kalian. Kalian ngapain? Iya, benar gitu ya kan. Ya gitu aja kan ya. Itu spidol. Gue kasih contoh yang lebih parah lagi. Kalau misalnya yang Iora pegang adalah pisau cutter dan dia berusaha pengen nusuk tangan, kalian ngapain? Dan kalian lihatnya kayak jaraknya segini lah gitu. Kalian lihat Iora megang gitu. Lari langsung pegang cutternya. Iya, tapi minimal dari jauh kalian teriak kan? Ya apapun lah, kalian bisa teriakin gitu kan. Nggak mungkin kalian teriak terus nggak mungkin gitu dong. Orang tua gila kalian kalau kayak gitu, iya kan? Nah, ketika kalian teriak, gue berani jamin, Iora pasti kaget. Lanjutan kaget apa? Nangis. Sekarang gini, kalau karena kalian berdua teriak, Iora sampai nangis, apakah mereka ini masuk kategori orang tua yang jahat? Mereka udah bikin anaknya nangis loh. Kayak gitu loh. Enggak dong, ya kan? Karena perlakuan keras dari orang tua sama anaknya itu untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya. Iya kan? Justru yang jahat itu adalah ketika mereka berdua diem aja. Main pisau bagus, putusin tangannya. Itu kan, itu baru orang tua yang nggak bener gitu kan. Ketika hidup kita mulai hamartia itu maksudnya dosa, menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu Tuhan berteriak sama kita. Terus kita sampai kaget gitu. Kan kita anaknya kan. Wajar bapak kita sampai teriak kalau kita bikin salah kan. Kita sampai kaget, ketemu kita nangis. Bersyukurlah. Berarti Tuhan masih care sama kita.
kita belum terlalu jauh, makanya kita masih bisa dengar suara Tuhan. Sometimes dalam hidup kita, Tuhan tuh berteriak, tanda kutip. Berteriak, sehingga kita kaget di kerjaan kita. Kita kaget di rumah kita, kok bisa begini? Ini kenapa kok bisa sampai kayak gini? Sometimes kita harus nangis. Kenapa? Tujuannya supaya kita balik lagi ke Tuhan. Si Iora pun waktu diteriakin kayak gitu, dia pasti nangis, tetap bakal nyamperin orang tuanya. Karena nih, kenapa papa mama teriakin gua gitu? Pasti datang sama orang tuanya. Nah, kita pun sama. Ketika kita diteriakin Tuhan, kita akan cari Tuhan. Kenapa? Kita kaget dan kita nangis. Kita akan datang sama Tuhan. Nah, makanya kalau iblis selalu memakai segala cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan pun bisa memakai segala cara sesuai dengan standar Tuhan untuk membuat kita mendekat sama Tuhan. Walaupun caranya harus bikin kita nangis mungkin. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita udah menyimpang, udah bikin dosa, tapi nggak pernah ada teguran dari Tuhan. Bahkan teguran ringan sekalipun, kita nggak pernah terima dari manapun. Padahal kita udah lagi bikin dosa nih, itu yang bahaya. Itu kayak Tuhan udah biarin aja gitu, pisau cutter itu nusuk tangan kita. Kenapa gitu? Karena kita udah kejauhan. Terlalu jauh. Tuhan teriak, manggil pun kita udah nggak denger. Dan ada ayat Alkitab bilang, yang merupakan pemisah antara kita sama Tuhan adalah dosa kita. Dan yang membuat Tuhan nggak dengar doa kita adalah segala kejahatan kita. Ketika dibilang kejahatan, itu adalah perlakuan yang kita berikan sama Tuhan, itu yang nggak adil. Nggak adil buat Tuhan gitu. Kalau lagi ada masalah, kenapa Tuhan? Tapi kalau lagi ada kesenangan, lupa sama Tuhan. Itu nggak adil, itu sebuah kejahatan juga. Makanya bersyukurlah ketika kita bikin salah masih ada yang negor. Gitu. Dan lagian di Matius pasal 11 ayat 28 itu bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus nggak pernah maksa, nggak ada ayatnya Yesus maksa. Malahan dia ngajakin supaya semua orang yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan datang sama Tuhan. Jangan diam. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau emang kita butuh Tuhan, datang dong sama Tuhan. Bukannya Tuhan malas, enggak. Tapi udah berapa banyak orang yang kalau ditolong, ketika udah lewat nih, dia udah aman-aman aja, terus kita bilang, lu lupa tuh dulu pernah ditolongin. Ih, siapa yang minta lagi yang dianyain nolong gue? Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau lu yang datang sendiri, lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Makanya Tuhan ngajak, ayo kalau emang butuh pertolongan, datang sama gue. Itu yang Yesus ajarin. Yesus nggak pernah maksa. Bahkan tentang penghukuman yang dibilang barang siapa percaya akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu bukan Tuhan yang hukum. Karena sejak awal, kalau kalian ingat khotbah gue minggu lalu, sejak awal sebelum Yesus datang, kita memang hidup di bawah penghukuman. Justru Yesus datang buat nolong kita. Tapi ketika Yesus datang, kita menolak pertolongannya, kita akan terus berada di bawah penghukuman. Jadi ketika Yesus bilang barang siapa percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum, bukan Yesus yang hukum. Karena memang sejak awalnya kita berada di bawah penghukuman. Makanya sekarang tuh kayak kita mulai atur waktu kita baik-baik. Atur waktu lah. Gitu. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin. Kitanya mau apa enggak gitu kan. Bangun sebuah kebiasaan baru. Kalau gue pribadi, gue pas melek, gue keluar dari kamar, gue di meja bawah langsung doa pribadi. Gue nggak tahu sih sampai sekarang Livi pernah lihat nggak gue doa pribadi karena gue selalu diem-diem gitu ya. Doa pribadi gue di bawah. Kalau kalian gimana? Oke, kalau nggak bisa ambil waktu pribadi ketika baru bangun tidur, ya udah nggak apa-apa. Menjelang tidur gimana? Nggak bisa juga. Ya udah di tengah-tengah jam kalian beraktivitas gimana? Jam istirahat mungkin, jam makan atau apa? Kalau nggak bisa juga, serah lo dah. Capek gue. Gue mau kasih tahu gini, ada satu buat gue teladan si Livi. Kalau misalnya gue lagi pergi jauh, naik mobil gitu kan, ke Bandung gitu misalnya. Dia pengen baca Alkitab, lo tahu sedang kalau baca tulisan di dalam mobil tuh kayak apa? Gitu, kan? Makanya dia pakai aplikasi Bible yang bisa dibacain. Jadi dia denger Alkitab di jalan.
Bukan nemenin suaminya ngomong, malah baca dengerin Alkitab gitu kan. Jadi gue ya jadi sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah teladan. Ketika dia kayak mulai susah, kayak baca, aduh susah banget, tapi pengen baca. Akhirnya pakai sound, dia denger. Aplikasi atau software Alkitab bersuara itu udah banyak. Jadi sebenarnya banyak cara kok buat baca Alkitab. Gitu. Dan firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tujuan kita baca Alkitab bukan supaya Tuhan berkenan sama kita. Karena banyak kok yang baca Alkitab sehari 14 pasal tapi hidupnya ngaco semua. Tapi buat apa kita baca Alkitab? Supaya iman timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau orang yang nggak pernah baca Alkitab berarti dia itu nggak punya iman, gitu aja. Simple gitu kan. Nah, sekarang gini, dengar perkataan Yesus ini baik-baik. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ini bukan jahat, ini adil. Ya kan? Ini adil. Kalau misalnya gue suatu hari ketemu Jen di jalan, Jen kayak pura-pura nggak kenal gitu. Oh, oke, fine. Ketemu lagi, gue yang cuekin dia. Iya dong? Adil dong? Emang lu mau tetap baik sama orang yang kayak gitu? Enggak dong, itu namanya adil kan? Bukan jahat dong kita. Oh, gue nggak dianggap temen. Oh ya sudah. Kayak gitu kan? Nah, Yesus pun gitu. Setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, harusnya dia akan mengikuti setiap perkataan yang tertulis di Alkitab atau firman Tuhan. Karena Yesus juga melakukan itu. Yesus juga melakukan apa yang tertulis di Alkitab loh. Jadi kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya karakternya dia juga ada di kita. Termasuk kasih. Termasuk punya belas kasihan. Termasuk apalagi? Melakukan hukum agama juga iya. Tapi hukum agamanya yang Yesus kan bukan hukum agama yang udah dimodif ya, untuk kepentingan yang nggak benar gitu kan. Dia melakukan itu semua kok. Terus kalau misalnya kalian bilang, kok ribet sih jadi Kristen? Mesti doa lah, mesti baca Alkitab lah, pelayanan lah. Gue kasih tahu, lo orang ngikutin ujian masuk ke kampus juga ribet kan, tapi tetap lu lakuin kan? Kenapa? Kalau nggak lu lakuin, lu nggak bisa kuliah dan lu nggak bisa lulus. Itu jauh lebih ribet loh daripada baca Alkitab dan doa 10 menit. Mana lagi kalian udah keluar duit buat hidup kalian dibikin ribet gitu sama kuliah. Tetap dilakukan kan? Udah berusaha bangun pagi buat ospek. Tidur kemalaman karena harus kerjain paper. Bisa tuh. Nah, terus sekarang pertanyaannya, yang katanya buat raja, katanya dibilang ribet. Jadi ada sesuatu yang salah di pola pikirnya kita gitu. Ada yang salah gitu. Untuk yang bukan Tuhan, lu rela. Semua yang ribet, rela lu lakuin. Tapi untuk yang Tuhan, hanya 10 menit. Gitu. Hanya 10 menit. Mau nggak ngelakuin? Sebenarnya nggak ribet gitu. Mungkin gini, sebenarnya bukan ribet. Mungkin kalian yang terlalu tegang dalam menjalani kehidupan kerohanian. Di kepala kalian mungkin mikirnya gini, kalau gue sampai nggak lakukan ini, nanti gue kena hukum. Mungkin mikirnya kayak gitu. Dosa nih gue, aduh gila gue baca Alkitab, gue nggak baca Alkitab, gue dosa nih, gue nggak doa, aduh dosa nih. Gue cuma mau kasih tau gini, gue kalau nggak baca Alkitab 5 hari 1 minggu, gue nggak akan merasa gue ini berdosa. Nggak akan. Cuma gini, kalau gue nggak baca Alkitab sampai segitu lama, gue bakal lapar. Kenapa? Udah lama nggak baca Alkitab. Itu makanan buat rohani gue. Tapi nggak ada hubungan dengan dosa. Nggak ada ayatnya orang yang nggak baca Alkitab itu dosa. Nggak ada. Nggak ada ayatnya orang yang ditulis kalau orang yang nggak berdoa itu dosa. Nggak ada. Yesus nggak pernah ngomong, hai orang-orang berdosa. Baca deh. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu ke orang-orang. Yang ngomong kayak gitu orang-orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa lu makan sama orang berdosa? Ya, lu pikir lu nggak berdosa? Kayak gitu kan. Balik aja kan. Yesus nggak pernah ngeklaim manusia manapun, hai orang-orang berdosa. Nggak pernah. Jadi jangan terlalu tegang. Ketika kita nggak baca Alkitab, jangan mikir lu ntar bakal dihukum karena nggak baca Alkitab. Enggak, Tuhan nggak sepicik itu. Tapi ketika udah sadar, udah lama nggak baca Alkitab, udah lama nggak doa, ya udah ayo mulai baca Alkitab, mulai doa. Simple kan? Jangan terlalu tegang gitu loh. Coba diganti pola pikirnya.
Kalau kita lakukan itu semua, baca Alkitab, doa gitu ya, pelayanan, daripada lu mikir kalau nggak lakukan itu bakal dosa, daripada mikir itu, mendingan lu mikir gini, kalau kita lakukan itu semua, Tuhan akan kasih lihat perkara-perkara baru yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dan kalian bisa dibikin Tuhan jadi bengong gitu selama berbulan-bulan ngelihat itu semua. Jadi ganti, jangan mikir tentang hukuman dulu. Ganti pola pikirnya. Jangan tentang hukuman. Enggak, jangan. Tapi pikirin tentang reward dari Tuhan. Kadang-kadang berkat itu nggak nyampe ke kita, kenapa? Karena kita kejauhan. Nih berkat buat lu, lah jauh. Tapi kalau kita dekat, mau apa? Kasih. Karena kita dekat sama Tuhan. Jadi jangan terlalu tegang ketika kita mengikut Tuhan. Kalau kata temannya Livi, lemesin say. Lemesin, santai gitu, santai. Mungkin kalian nggak perlu mengubah pola hidup kalian, nggak perlu ubah gaya hidup kalian, nggak. Kalian mungkin nggak butuh itu. Jadi jangan mikir tentang hukuman dulu ya, mikir tentang reward yang akan Tuhan kasih kalau kita ngelakuin itu semua. Lemesin aja udah. Kalian mungkin nggak perlu ngubah gaya hidup kalian nggak perlu ngubah cara kerja kalian selama ini. Kalian nggak butuh itu. Mungkin yang kalian butuh itu cuma satu, apa? Fleksibel. Atur waktunya. Kemarin gue bisa baca Alkitab jam 10, hari ini nggak bisa. Ya udah, jam berapa bisanya? Kayaknya pas makan siang bisa deh. Ya udah makan siang. Nggak pernah ada hukumnya doa harus merem ya. Nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya doa harus merem. Nggak ada hukumnya. Baca Alkitab harus yang tulisan. Gitu. Nggak boleh yang pakai denger. Why not? Ketika sambil makan lu sambil pakai earphone denger. Kan ada tuh Bible, apa sih nama aplikasi? Bible ya? Yeah. Kalau kalian buka website itu ada bible.com. Enggak, itu nama aplikasinya Bible. Jadi bingung, Bible apa yang gue baca? Bible. Gitu. Jadi berantem kita. Nah itu ada suaranya. Jadi bisa lu sambil makan sambil denger itu bisa. Holy Bible. Iya. Alkitab itu bahasa Inggrisnya Holy Bible. Coba ganti bahasa. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu mengubah gaya hidup kita yang sekarang ini. Kita cuma perlu mengatur waktu kita dari yang tegang jadi fleksibel. Amin. Yuk. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.